Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini gereja merayakan Hari Kamis Putih atau Holy Thursday atau Maundy Thursday. Hari ini bukan disamakan dengan hari Kamis biasa dalam kehidupan kita. Hari Kamis hari ini menjadi putih dan dia tidak sama dengan hari Kamis yang lain dalam kalender kehidupan kita sepanjang tahun. Dan mengapa hari ini menjadi putih? Hari ini menjadi begitu suci. Pertama-tama, mari kita berikan mata hati dan pikiran kita kepada Sang Kristus, Sang Allah yang menyatakan bahwa ketika begitu besar cintanya kepada manusia, Ia tidak pernah menghitung lagi pengorbanannya. Sebab cinta yang sebenarnya akan mengekspresikan diri dalam bentuk pengorbanannya sampai memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Cinta yang suci hanya bisa diterjemahkan dengan sempurna oleh Sang Kasih dengan penderitaan dan pengorbanannya sampai pada kematiannya. Pada malam hari ini gereja merayakan Kristus menginstitusikan Ekaristi bagi kehidupan gereja. Ekaristi yang ia rayakan adalah sebuah perjanjian baru, sebuah peristiwa di mana bangsa Yahudi memperingati kemenangan atau pembebasan mereka dari tanah perjanjian, namun dibaharui oleh Sang Kristus dengan tubuh dan darahnya. Manusia tidak lagi mencari darah hewan atau mempersembahkan korban apa saja untuk memperingati dan juga memohon keselamatan dari Tuhan. Tetapi di dalam darah perjanjian baru, Kristus membaharui segala sesuatu itu dengan tubuh dan darahnya sendiri atas nama cinta. Segala sesuatu dibaharui oleh Sang Allah karena cintanya yang begitu besar untuk kita semua. Allah tidak tega melihat kekasih hatinya, melihat rupanya sendiri gagal dan jatuh dalam penghakiman terakhir dalam kubangan dosa. Sebab kehilangan nyawa kita semua adalah kepedihan yang terbesar dalam diri hati Sang Allah itu. Oleh karena itu peristiwa suci malam hari ini, dalam peristiwa Ekaristi Kudus, kita semua diundang untuk hadir bersama Kristus merayakan misteri indah, misteri besar ini, misteri suci ini, di mana kita pun dibaharui. Kehidupan dosa-dosa lama kita dibawa ke hadapan altar Kristus, dibaharui dan disucikan kembali agar kita pantas berjalan, berziarah dan berdiam bersama Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Malam hari ini, hari Kamis ini menjadi baru, menjadi putih karena perkataan dari Yesus yang mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Ambillah dan makanlah, ambillah dan minumlah. Barang siapa tidak menyantap tubuh dan minum darahku, ia tidak mendapat kehidupan kekal. Dan barang siapa tidak mendapat kehidupan kekal, dia bukan anggota dari kerajaan Allah. Hanya orang yang menyantap tubuh dan darah Kristus adalah mereka yang mau dan berhak memasuki kerajaan surga, yang ingin berdiam dan akan berkanjang bersama para kudus dan Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, peristiwa besar malam hari ini di mana Allah menginstitusikan Ekaristi dengan mengatakan inilah tubuhku sendiri, inilah darahku sendiri, adalah bukti di mana cinta Allah yang tak terukur, tak bertepian untuk kita semua. Walaupun seringkali kita mengkhianati Dia dengan dosa-dosa kita menyakiti hati suci Sang Tuhan, namun Ia tetap berpegang pada pendiriannya sejak semula kala sebelum dunia dijadikan, yaitu bahwa di dalam dirimu kutemukan diriku, oleh karena cintaku padamu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Dan pada malam hari ini juga kita diperintahkan oleh Kristus dengan sebuah perintah yang tegas, yaitu bahwa kita pun harus saling mengasihi selayaknya atau sebagaimana Kristus mengasihi kita semua. Sang Allah mencium telapak kaki manusiawi. Artinya Sang Allah menyentuh dan mencintai secara dekat kehinaan kita. Telapak kaki manusia yang hina dina, yang gemar berdosa, yang tidak pantas untuk menginjakkan telapak kakinya dalam pelataran surgawi. Namun pada malam hari ini, Sang Allah membersihkan dan mencium telapak kaki kita yang hina dina itu. Karena Dia tahu bahwa di dalam diri kita, dalam diri setiap kita yang walaupun berdosa dengan begitu sangat, mengkhianati Tuhan dengan begitu perih,
Ia hadir dan mengatakan, engkau berharga di mataku, engkau milikku, dan oleh karena itu neraka atau penghakiman bukan tempatmu. Kembalilah padaku, kekasih hatiku. Meskipun dunia menertawakan cintaku ini, meskipun dunia menyepelekan dan menyangsikan semua ucapan cintaku kepadamu, bagiku engkau adalah duniaku, engkau adalah segala-galanya. Ciuman Kristus adalah bukti kasih Allah kepada kita manusia. Allah menyentuh kehampaan, kehinaan kita dan mengangkatnya itu menjadi sesuatu yang mulia kembali, sesuatu yang rapuh pada tempo hari, sesuatu yang mulai gagal dalam usaha mencapai kerajaan Allah. Hari ini Kristus datang membersihkan dan mencium kita dengan ciuman kasih yang mesra, ciuman kasih ilahi untuk kembali berkanjang bersama Sang Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, malam hari ini Kristus berperan sebagai Imam Agung yang mempersembahkan korban Paskah abadi, yaitu tubuh dan darahnya. Dan kita adalah umat-umat Israel yang baru yang berziarah. Kita yang senantiasa haus dan lapar akan tubuh dan darah Tuhan, sebab hanya tubuh dan darah Tuhanlah yang akan mampu memuaskan dahaga kita. Tak ada satu harta pun di dunia ini yang mampu memuaskan dahaga kita. Hanya tubuh dan darah Tuhan yang mulia yang mampu menyelamatkan kita. Dan pada malam hari ini, tubuh dan darah Kristus itu diberikan kepada kita, diinstitusikan kepada kita dengan perkataan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Dan juga perintah yang paling utama, mari kita berusaha mencintai sesama kita, teristimewa mencintai Tuhan. Sebab ketika engkau mau mencintai Tuhan, engkau pun akan mampu mencintai sesamamu seturut teladan Kristus. Dan ketika engkau mau mencintai sesamamu seturut teladan Kristus, Kristus sudah menjadi raja di antara kita. Dan ketika Kristus menjadi raja di antara kita, kerajaan Allah sudah tegak di tengah kita, dan kita pun akan dipantaskan, dibaharui, dan dikatakan, mari merayakan Ekaristi bersama Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam keabadian. Mari kita merayakan hari Kamis yang putih ini, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.